Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian, bertemu kembali kita pada materi PAI kelas 6 bab 3, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan memfokuskan pembahasan tentang makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Selamat menyimak. Pada materi sebelumnya kita telah membahas Asmaul Husna As-Samad. Nah, kali ini kita akan membahas bersama-sama yang berikutnya, yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Allah maha kuasa tanpa memerlukan bantuan siapapun. Alam semesta beserta segala isinya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya sendiri. Sebagaimana firman-Nya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki segala sesuatu kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ada dalam surah Yasin ayat ke-82. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Manusia, binatang, gunung, laut, matahari, semua yang ada di langit maupun di bumi, semuanya berada di bawah kekuasaannya. Maka dari itu kita harus mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang ada di alam semesta ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya, berkuasa menjatuhkan sanksi, dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menentangnya sangat keras, tetapi cintanya kepada orang yang taat kepadanya sangatlah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan mereka yang lemah, memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang, memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia, menjadikan orang yang membenci untuk saling mencintai dan sebaliknya, serta melindungi siapapun yang meminta perlindungannya. Ingatlah bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Kahfi ayat 45. Cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muqtadir adalah dengan menguatkan keyakinan bahwa segala yang baik dan buruk pada hakikatnya berasal dari Allah. Semua yang beriman kepadanya hanya diperintahkan taat dan beribadah sebaik mungkin kepada Allah yang Maha Kuasa. Manusia hidup di dunia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola alam semesta. Bagi orang yang beriman kepada Allah, hendaknya menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berbuat kebaikan dan kebenaran di dunia ini. Cara meneladani sifat Al-Muqtadir yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. Pertama, tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. 2. Selalu semangat dalam belajar. 3. Disiplin dalam memanfaatkan waktu. 4.
meningkatkan kualitas diri. 5. Merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada. Teruslah belajar dengan semangat dan rajin belajar. Allah Maha Kuasa menjadikan kita pintar. Sifat yang berikutnya atau Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Muqaddim. Artinya Allah Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Allah Maha mendahulukan atas siapapun dan apapun yang dikehendakinya. Allah mengetahui segala yang terbaik untuk setiap hambanya. Allah mendahulukan peringatan daripada siksa. Allah tidak akan menyiksa manusia sebelum mereka mendapat peringatan dari Allah melalui Rasulnya. Allah berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 28 sebagai berikut. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh aku telah memberikan ancaman kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum alam semesta ini ada. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu sebelum yang diciptakannya. Allah sebagai Al-Muqaddim selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya, mendahulukan peringatan sebelum siksanya, mendahulukan hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kabar adanya kematian sebelum hamba-hambanya menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kepentingan makhluk-makhluknya atas amalan-amalan ibadah untuk hambanya. Allah mendahulukan taharah sebelum sholat, mendahulukan adzan sebelum fardu sholat, mendahulukan khutbah Jumat sebelum sholatnya, mendahulukan sholat Id sebelum khutbahnya, mendahulukan zakat daripada sholat Idul Fitri, mendahulukan sholat Idul Adha daripada pemotongan hewan kurbannya, dan seterusnya. Itulah ketentuan dari Allah yang Maha Kuasa mendahulukan sesuatu. Sebagai hamba yang beriman, kita harus mengikutinya. Jika melanggar ketentuan tersebut, akan merusak nilai ibadah kita. Setiap hamba yang meneladani sifat Allah Al-Muqaddim hendaklah disiplin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, mendahulukan apa yang telah diperintahkan Allah untuk didahulukan, dan mengakhirkan apa yang Allah perintahkan untuk diakhirkan. Kehendak Allah selalu mendahulukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, serta menghindari sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lingkungan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Quran Surah Al-Isra ayat ke-18.
Cara meneladani sifat al-muqaddim yaitu dengan memiliki sikap sebagai berikut. 1. Lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan. 2. Menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa dan menyesali nasib. 3. Menunjukkan niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. 4. Menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharap menjadi juara kelas. 5. Melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Sebelum mendapatkan juara kelas, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.